Orang-orang benar memiliki ciri yang dahsyat dan luar biasa yang kita deklarasikan kepada dunia. Salah satunya apa, saudara? Yaitu mengetahui hak orang lemah. Alkitab berkata, Amsal 29 ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan, orang benar memperhatikan kepentingan orang miskin, tetapi orang yang tidak mengenal Allah tidak peduli. Saudara, yang paling berbahaya dalam hidup ini apa? Anda bercerita baru beli mobil di depan orang yang bergumul untuk membeli sepeda untuk dia bekerja. Itu dia. Paling berbahaya dalam hidup ini. Yang kedua apa, saudara? Saudara bercerita baru beli rumah di depan orang yang lagi, saudaraku yang kekasih, bermasalah untuk membayar kontrak rumahnya. Iya kan? Yang ketiga yang paling berbahaya, saudara, engkau bercerita baru makan di restoran mewah kepada orang yang kesusahan untuk membeli beras untuk makan mereka hari ini. Saya mau berkata kepada saudara, itu adalah sikap daripada orang fasik, orang yang tidak benar. Karena apa, saudara? Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang benar dan orang fasik. Apa yang menjadi titik pembeda yang sangat nyata antara orang benar dan orang fasik itu dapat kita lihat dengan jelas, yaitu apa? Di sikap hidupnya. Sikap hidup yang bagaimana, saudara? Sikap hidupnya yaitu dengan kata mengetahui. Karena apa kita mengetahui? Karena ada di dalam hati kita ini yang menggait kita untuk mengetahuinya, menggait kita untuk melakukannya, yaitu Roh Kudus yang membawa kita bisa mengerti atau mengetahui hak orang lemah dan hak orang miskin. Orang-orang lemah di sini, saudara yang kekasih, siapa? Mungkin aja orang yang tidak mampu. Miskin di sini belum tentu, saudara, harta. Tapi apa, saudara? Bisa saja mereka miskin pengetahuan tentang kebenaran. Yang memiliki hak untuk mereka, saudara, mendengarkan Injil keselamatan, good news, yaitu, saudara, gospel. Iya kan? Nah, masalahnya kalau hak itu untuk diselamatkan kita tahan, maka sesungguhnya sekalipun kita berbicara tentang gospel, kita adalah orang fasik. Nah, apa sikap yang kita ambil sebagai orang-orang yang benar? Maka kita harus memberikan, harus menceritakan apa yang menjadi hak mereka yang adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang bisa mereka gapai, mereka raih ketika mereka percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Nah, sebab itu, saudaraku yang kekasih, ada ciri yang lain daripada kita yang harus kita sikapi dalam hidup ini setiap hari. Apa, saudara? Melepaskan hak kita untuk, saudaraku yang kasih, mengetahui hak orang miskin atau orang-orang lemah yang dikatakan penulis Amsal ini. Apa hak-hak yang harus kita lepas, saudara? Lihat baik, saudara, kamu harus melepaskan, saudara, hakmu untuk menikmati hidup ini ada kalanya. Karena apa, saudara? Karena kamu harus menolong orang lain untuk memberitakan Injil keselamatan, good news, gospel. Iya kan? Hari-hari tertentu kita harus olahraga, tapi ada, saudara yang kasih, orang yang pengen bertemu, orang yang didoakan, mereka yang miskin pengetahuan akan kebenaran, mereka butuh yang namanya jalan keselamatan, mereka butuh didoa. Saudara, lihat baik, hak untuk olahragamu pagi ini, hak untuk istirahatmu, hak untuk tidurmu, saudara, lepaskan itu untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang menantikan keselamatan daripada Tuhan. Baru kita bisa berkata bahwa kita adalah orang-orang yang didrive oleh Injil, gospel driven life, atau gereja yang didrive oleh Injil, gospel driven church. Iya kan? Karena apa, saudara? Mereka butuh perhatian daripada kita adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran.
Kewajiban kita adalah apa, saudara? Memuridkan. Haknya orang lain apa, saudara? Yang lemah dan miskin ini, saudara, mereka butuh, saudara yang kasih, yang namanya dimuridkan, iya kan? Supaya bisa memuridkan yang lain. Dan itu yang perlu kita sikapi dalam hidup hari-hari ini. Hak dan kewajiban, maka kita jalankan bersama-sama. Lepaskan hakmu, karena Alkitab berkata, siapa yang melepaskan haknya dan nyawanya akan mendapatkannya kembali. Tapi siapa yang mempertahankannya akan kehilangan. Berikan hak-haknya orang lemah. Apa itu, saudara? Mungkin saudara diberkati dengan finansial. Kenapa kita tidak berkati saudaraku yang kekasih, orang-orang miskin? Daripada kamu beli sepatu, outfitmu kamu perhatikan, sekolahkan saudaraku yang kekasih, saudara-saudaramu yang tidak mampu, saudara bagi sama mereka yang tidak mampu mengkuliahkan anak. Saudaraku yang kasih, saya mau berkata, kalau tidak dimunculkan itu ciri dalam sikap hidup orang benar, maka Alkitab ini jelas berkata dalam Amsal ini, orang tersebut akan disebut adalah orang fasik karena tidak mengertinya. Iya kan? Tidak peduli pakai bahasa terjemahan firman Allah yang hidupnya. Nah, yang mana kita, saudara? Yang menjadi perenungan kita, apakah saudara mengaku orang yang mengenal Allah, tapi hidupmu dan sikapmu tidak peduli kepada orang yang kekurangan, orang miskin, dan orang yang lemah. Dan kita mengaku bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah, tapi sesungguhnya Anda adalah orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah. Renungkan itu, wujud nyatakan titik pembeda itu lewat apa? Sikap hidup kita orang-orang benar. Immanuel,